Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Zuhur Masjid Al-Akbar rahimakumullah, alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah sholat zuhur dan rangkaiannya insyaallah secara sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Marilah kita mengirim selawat dan taslim kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tema kita hari ini adalah pilar keikhlasan. Memang ikhlas ini menjadi penting kita miliki, menjadi kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini adalah pengaman, senjata bagi orang mukmin. Yang bisa menyelamatkan kita itu karena kekuatan kita beribadah, tetapi ibadah itu adalah pengamannya adalah keikhlasan. Kalau kita beribadah tetapi tidak ada keikhlasan, berarti ibadah kita tidak aman. Ibadah kita itu bermasalah. Ibadah kita itu susah diterima. Karena ibadah ini menjadi pengaman, mengamankan ibadah kita. Ada ulama memberikan contoh bahwa contoh ikhlas itu adalah, saya mohon maaf, ketika kita mau menunaikan hajat kita ke belakang, maka kita merasa ingin sekali melakukannya, tidak ada yang tahu, dan itu dorongan dari dalam tanpa orang tahu, bahkan kita sendiri yang tahu, segera kita lakukan, kita tunaikan, kita buang itu, dan di sana tidak ada yang lihat kita kecuali kita merasa plong setelah menunaikan itu. Ada ulama yang memberikan contoh betapa ikhlas itu muncul dari dalam, dan kita lakukan dan hasilnya merasa plong kita lakukan. Begitu susahnya menggambarkan bagaimana ikhlas itu dalam beribadah pada Allah. Ada pilar keikhlasan yang pertama adalah ketaatan. Orang yang tidak taat itu susah ikhlas, Pak. Dan memang kita ikhlas dalam hal-hal yang sifatnya ketaatan kepada Allah. Kalau yang sifatnya maksiat lalu kemudian kita ikhlas, itu nggak ada rumusnya dalam Islam. Jadi ketika kita beribadah dan itu adalah ketaatan, itu salah satu pilar dari keikhlasan. Kita taat kepada siapa? Kita taat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Kita melakukan ini dan itu karena memang Allah meridainya gitu. Inilah yang disebut dengan ketaatan. Kita menunaikan sholat itu karena itulah cara untuk mencari keridhaan Allah. Ketaatan kita kepada Allah, bukan karena apa? Bahwa ada hasilnya, ada implikasinya, itu kemudian, bukan urusan kita itu. Itu urusan kemudian, dan urusan kemudian itu bukan urusan sekarang. Urusan sekarang itu adalah urusan ketaatan. Bahwa ada hasilnya, kita selamat dan sebagainya, itu urusan kemudian. Ketaatan itu kita bicara sekarang. Kita beribadah karena kita mencari keridhaan Allah. Kita menyumbang karena keridhaan Allah. Itu urusan kita. Bahwa kita menyumbang, rezeki kita itu bertambah, itu urusan kemudian, bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita taat
dalam hal mencari keridhaan Allah. Ini ada ulama mengatakan ini pilar yang pertama. Yang kedua adalah as-sidqu. Kita harus benar. Benar itu ada di mana? Benar itu ada di dalam hati. Karena begini, yang melihat kita itu pasti Allah melihat kita. Tetapi ada makhluk Allah yang melihat kita. Siapa itu? Manusia. Ada lagi makhluk Allah yang melihat kita. Siapa itu? Hati kita. Ada lagi yang melihat kita yang tidak kelihatan. Ada dua yang tidak kelihatan. Hati itu tidak kelihatan. Yang kedua, makhluk Allah yang tidak kelihatan dan kita tidak lihat adalah malaikat. Kalau manusia, ya mata kita ini melihat manusia. Kadang-kadang kita mengatakan, saya ini beribadah, saya menyumbang karena Allah. Kita ngomong di depan manusia, tetapi di dalam hati kita ini mengatakan, ya saya ini begini-begini. Kalau bukan saya tidak begini. Kalau bukan ini begini gitu. Ini namanya tidak benar. Ini namanya hati kita itu menjadi tidak benar. Mengapa tidak benar? Karena kita menghilangkan kekuatan Allah di sana. Malaikat juga itu mencatat, jadi tidak benar. Jadi ada ibadah itu, ya, ibadah yang kita lakukan dalam arti yang luas itu, hati kita mengatakan kalau bukan saya. Nah, ini adalah salah. Ini namanya tajuk. Itu urusan hati. Belum lagi urusan malaikat. Jadi ada yang ikhlas karena mampu tidak memperlihatkan kepada sesamanya manusia, tetapi belum tentu mengamankan hatinya dan malaikatnya. Nah, ini urusan hati. Pilar yang ketiga adalah sabar, kesabaran. Kebaikan yang pernah kita lakukan itu selalu saja itu ada yang datang mengganggu. Mengganggu, apakah itu manusia atau hawa nafsu kita, itu datang itu mempengaruhi kita. Cobalah. Kesabaran inilah yang akan menghasilkan ketenangan. Jadi keikhlasan itu membawa kepada kedamaian, ketenangan karena kita sabar. Coba bangun tidur, sholat tahajud, orang pada tidur. Kalau kita nggak sabar nggak bisa gitu. Harus ada sabar. Jadi yang sabar itu bukan hanya fisik kita harus sabar. Pikiran kita juga kita harus sabarkan. Jangan ingat yang macam-macam. Perasaan juga harus kita sabarkan. Kadang-kadang kesabaran hati dan kesabaran pikiran ini nggak connect gitu. Itulah sebabnya ketika kita itu mau sholat subuh, tidak bangun sholat subuh, itu sebenarnya terjadi pertentangan antara hati dengan pikiran. Akhirnya habis waktu gitu. Nah, tundukkan itu pikiran dengan hati itu bahwa kita harus bangun. Inilah menurut pandangan ulama 3 pilar untuk membangun keikhlasan kita. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua adalah kebenaran terukur daripada kebenaran terhadap hati kita. Dan yang ketiga adalah kita harus sabar.
dalam arti bahwa pikiran dan hati ini juga harus dalam keadaan sabar. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.